Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Ethic and Corporate Governance. Bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Ethic and Corporate Governance. Untuk topik kita yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang Business and Community Stakeholders. Jadi kali ini kita akan membahas tentang stakeholder, yaitu bisnis dan komunitas. Adanya keterlibatan komunitas. Siapa itu komunitas? Komunitas seringkali kita asosiasikan sebagai masyarakat umum atau masyarakat sekitar yang berada di sekitar bisnis. Keterlibatan masyarakat dikatakan suatu kekuatan untuk membawa perubahan positif dan terukur, baik bagi komunitas tempat perusahaan beroperasi, masyarakat sekitar tadi, dan bagi bisnis perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Keterlibatan masyarakat termasuk misalkan sumbangan dalam bentuk barang dan keuangan. Ada hari-hari sukarelawan karyawan, kemitraan yang bersifat nirlaba yang tentunya bisa bertahan lama. Adanya program keterlibatan masyarakat, korporat dapat memberikan perusahaan platform untuk memperkenalkan produk, kompetensi karyawan, dan nilai-nilai perusahaan. Jadi seringkali dalam aksi sosial yang diberikan perusahaan bagi masyarakat, sebenarnya itu juga menguntungkan bagi perusahaan karena bisa memberikan platform untuk perusahaan itu memperkenalkan produknya, kompetensi karyawannya, dan nilai-nilai perusahaannya, value-nya kepada masyarakat. Boleh dikatakan perusahaan juga menjadi sponsor, misalnya pemberian gizi bagi masyarakat, sponsornya dari perusahaan. Ada produk-produk gizi, produk-produk obat-obatan dari perusahaan yang bisa juga ikut diperkenalkan kepada masyarakat. Ada beberapa pilihan langkah untuk keterlibatan komunitas, antara lain sebagai berikut. Tanyakan kepada karyawan perusahaan, karena bisa jadi karyawan yang mengetahui mereka yang ada di lapangan. Bisa jadi karyawannya adalah penduduk di sekitar situ. Misalkan suatu pabrik, manufaktur, karyawannya juga diambil beberapa atau banyak dari penduduk sekitar. Maka mereka yang mengerti apa sih kebutuhan dari penduduk sekitar itu, apa isu yang ada. Misalnya ternyata penduduk butuh pelatihan kewirausahaan, misalnya penduduk butuh tentang penyuluhan kesehatan, seperti itu. Ikuti klien Anda. Misalkan klien punya usulan, ada masukan. Nah, itu bisa kita akomodir juga usulannya untuk keterlibatan komunitasnya seperti apa. Buat kalender layanan komunitas agar terjadwal, terjadwal. Mana dalam bisnis kita yang kita lagi low season, tidak sedang peak season, nah itu kita bisa masukkan jadwalnya di situ. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana keterlibatan komunitas juga dapat meningkatkan bisnis, meningkatkan brand image perusahaan, meningkatkan reputasi, mengurangi resiko dan sebagainya. Nah, isu yang berikutnya adalah tentang isu penutupan bisnis. Seringkali dalam kegiatan bisnisnya perusahaan mengalami penurunan atau declining. Penurunan ini dapat terus berdampak pada kebangkrutan. Atau kalau dalam istilah akuntansinya ada istilah going concern. Jadi ada substantial doubt about going concern, ada keraguan mengenai keberlanjutan hidup perusahaan. Bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang etika dan corporate governance? Suatu penutupan bisnis, kalau secara normal penutupan bisnis adalah hal biasa, penutupan bisnis, kemudian karyawannya diberhentikan dan kehilangan pekerjaan. Tapi bagaimana kalau dari sudut pandang etika? Jadi sebelum perusahaan membuat keputusan untuk menutup bisnisnya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, karyawannya, dan masyarakat untuk mempelajari secara seksama apakah penutupan adalah hanya opsi yang tersedia. Ada nggak sih opsi lain selain penutupan? Misalnya opsi refinancing the debt. Penutupan kebangkrutan seringkali karena kewajiban atau utang yang sudah jatuh tempo, tapi perusahaan tidak bisa bayar. Ada nggak strategi pendanaan untuk menutup atau membayar kewajiban tersebut? Ada dua opsi dasar yang ada pada saat ini untuk mencegah penutupan bisnis. Misalnya dengan mencari pemilik baru, ada investor baru, ada grup baru yang mau mengakuisisi dari perusahaan, sehingga perusahaan bisa terus berjalan, karyawannya bisa terus bekerja dengan owner yang baru. Mungkin nama perusahaannya bisa jadi diganti dan sebagainya. Atau ada lagi menjajaki kemungkinan kepemilikan karyawan atau employee ownership. Jadi sahamnya dibeli oleh karyawan, sahamnya dibeli oleh karyawan, sehingga karyawan yang bekerja di situ ikut menjadi pemilik perusahaan. Kalau karyawan yang jumlahnya banyak, meskipun satu karyawan kepemilikannya, persentase kepemilikannya sedikit, akhirnya menjadi banyak juga. Ada banyak tindakan yang dapat diambil bisnis setelah keputusan tutup dibuat, bahwa misalnya penutupan atau relokasi tidak dapat dihindari. Misalnya melakukan analisis terhadap dampak komunitas, dampak penutupan bisnis kita untuk komunitas bagaimana. Memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada karyawan atau komunitas.
Jadi supaya karyawan pun kalau misalkan harus tutup nggak beroperasi, mereka punya waktu misalnya untuk mencari pekerjaan baru atau mempunyai perencanaan baru bagaimana nih setelah bisnis ditutup. Karena ini juga akan menjadi masalah bagi karyawan. Kita memikirkan karyawan yang juga merupakan stakeholder dari perusahaan. Memberikan manfaat transfer, relokasi atau outplacement. Misalkan ada karyawan dipindahkan ke perusahaan lain yang masih sama dengan grup kita atau perusahaan sejenisnya. Ya. Secara bertahap menghapus bisnis, jadi tidak serta-merta langsung dihapus, ya, tapi secara bertahap. Otomatis kalau terjadi downsizing atau pemecatan juga secara bertahap. Dan juga membantu komunitas menarik industri pengganti. Ya. Misalkan tadi ada pergantian kepemilikan, sehingga supaya masih bisa bisnis tersebut berjalan meskipun mungkin dengan nama yang berbeda. Oke, itu tadi topik kita yang ke-10 mengenai business and community stakeholder. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.